Guys, kalian pernah berpikir nggak, bertanya-tanya dalam hati, kenapa isu PKI itu selalu digoreng gitu? Kenapa isu PKI itu selalu dimunculkan gitu di Indonesia? Kenapa? Apa alasannya? Kalian curiga nggak sih kenapa isu-isu PKI ini digoreng terus gitu ya? Apa-apa PKI, PKI yang dikambing hitamkan gitu. Bukan berarti saya keturunan PKI ya, enggak. Boleh cek datanya, enggak ada. Tapi saya melihat ya, berdasarkan pengamatan saya pribadi ya, ada sesuatu hal yang jarang kita sadari kenapa isu-isu PKI ini dimunculkan. Saya akan ngambil dari teori seorang, orator ulung, kemudian penulis ulung, pemerhati politik, yaitu Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli mengatakan, pemerintah itu harus menciptakan yang namanya musuh semu. Jadi menurut saya pribadi, isu PKI ini semacam musuh semu, ya. Kalau kita bandingkan misalnya dengan, isu-isu yang terjadi sekarang ini ya, atau kejadian-kejadian yang terjadi sekarang ini, banyak korupsi, ya korupsi di mana-mana, kemudian SDA dikeruk, katanya kemiskinan berkurang sementara ekonomi melemah, gitu. Saya juga bingung ya. Ya pemerintah Konoha mengatakan bahwa kemiskinan di Indonesia itu berkurang, sementara ekonomi semakin hari semakin melemah gitu. Ya, semakin hari masyarakat makan tabungan gitu. Jadi ini menurut saya itu sesuatu hal yang menarik untuk kita bahas ya. Apakah di sini pemerintah Konoha sengaja menghidupkan isu PKI ini supaya masyarakat itu abai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang gagal? Apakah ini menutupi korupsi mereka? Apakah ini menutupi borok mereka? Apakah ini menutupi aib mereka sehingga menciptakan yang namanya kambing hitam atau menciptakan lawan semu atau musuh semu bersama, yaitu isu PKI? Menarik untuk kita bahas. Langsung saja kita ke pembahasannya. Berkali-kali saya mengatakan bahwa masalah PKI itu nggak ada hubungannya dengan agama, nggak ada. Partai Komunis di Indonesia itu nggak ada hubungannya dengan agama. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kalau kita ambil contoh misalnya seperti di Rusia. Rusia kan komunis, tapi di sana ada gereja kok. Ada masjid kok. Apakah mereka dipersekusi gereja? Enggak kok. Di Cina juga ada kok, di sana ada vihara. Ada 800 juta orang umat Buddha di China. Apakah mereka dilarang untuk beribadah? Enggak. Yang dilarang oleh PKI itu adalah, ya, yang dilarang itu politik identitas, bawa-bawa agama dalam politik, itu mereka larang sebenarnya. Kemudian ya mau agama berlebihan dalam beragama, sehingga apa? Sehingga menghancurkan SDM suatu bangsa, itu yang mereka larang. Ya makanya zaman dulu NU dengan PKI itu kotok-kotokan. Karena apa? Karena pola pikir yang berbeda. Lalu bagaimana dengan kejadian G30 SPKI? G30 SPKI itu adalah masalah politik, bukan masalah agama, anti agama, sebenarnya nggak ada hubungannya. Ya berkali-kali saya mengatakan nggak ada hubungannya, itu masalah politik, perebutan tahta kekuasaan. Jadi saat itu Soekarno sudah tua, sudah sepuh, sudah sakit-sakitan. Ya, jadi Partai Komunis, kemudian orang-orang yang pro terhadap agama, kemudian orang-orang yang pro terhadap militer. Nah, ketiga kubu ini berebut gitu, berebut jabatan. Siapa yang akan menggantikan Soekarno jadi presiden? Apakah Ahmad Yani dari kubu militer? Apakah Den Aidit dari kubu PKI? Apakah pemuka agama? Apakah kiai? Apakah ustadz? Apakah ketua NU saat itu? Itu yang jadi permasalahan saat itu. Nah, untung saat itu tidak seberuntung namanya. Dia sebenarnya diumpankan. Ya, yang menyuruh Untung untuk menyelidiki
kasus ini ya, kasus Dewan Jenderal, ya saat itu kan ada isu-isu Dewan Jenderal ya. Jadi Dewan Jenderal juga diusulkan saat itu, ya mereka juga pengen menggantikan posisi Soekarno. Siapa yang menjadikan semua? Apa pemicunya? Jadi pemicunya itu karena Nasakom ya. Jadi Soekarno itu membentuk Nasakom itu untuk menyatukan antara ketiga ini sebenarnya. Nasional, komunis, agama. Itu kan Nasakom. Nasional, komunis, agama. Jadi ada 3 pilar. Yang tiga-tiga ini berusaha disatukan oleh Soekarno. Namun ya, pada faktanya Soekarno ya tidak memilih salah satunya, sehingga di antara ketiga ini saling curiga satu sama lain. Antara komunis dengan nasional yang diwakili oleh para militer, ya komunis, agama, ya mereka saling curiga sama satu sama lain. Dan puncaknya itu G30S. Saya tidak mendukung yang dilakukan oleh G30S ya, tapi itu urusan daripada elit-elit partai komunis, bukan urusan daripada kader-kadernya. Sementara kadernya banyak kok yang guru ngaji, ya pemuka agama. Jadi nggak ada hubungannya ya komunis dengan anti agama, nggak ada hubungannya. Itu terlalu didramatisir gitu ya, terlalu dilebih-lebihkan gitu. Jadi mereka itu sebenarnya berebut kekuasaan, berebut jabatan yang menggantikan Soekarno. Harusnya Pak Soekarno saat itu ya langsung memilih, oh ya kalau saya nanti ada apa-apa ya, yang ganti saya itu ini ya. Nah kebetulan saat itu Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup, itu yang jadi permasalahan. Harusnya kan ada periode-periodenya gitu, 3 periode kayak 4 periode kayak 5 periode kayak ini kan nggak ada periode-periodenya. Presiden seumur hidup, nggak ada bedanya dengan kerajaannya kan. Ya kan? Ya nggak sih? Jadi itu sejarah singkat daripada PKI. Nah, karena isu-isu PKI ini sangat renyah gitu, seperti gorengan gitu ya, digoreng gitu dan memabukkan ya. Banyak orang yang mabuk bahwa PKI itu akan muncul gitu. Padahal ideologi PKI itu udah nggak ada lagi, udah usang gitu. Ideologi PKI itu sama seperti ideologi khilafah. Khilafah kan sudah usang. Kenapa khilafah itu usang? Karena khilafah menjunjung yang namanya anti riba. Jadi bagaimana mungkin ya orang yang punya bank itu tidak memberikan bunga, ya tidak membungai duitnya gitu, membungakan. Kalau misalnya ada orang minjem gitu, ya khilafah mengatakan kita harus bagi dua, bagi hasil gitu ya. Sementara pada faktanya, pada kenyataannya itu nggak bakal bisa berhasil. Sedangkan disuruh nyicil per bulan dikasih keringanan gitu ya, bunganya yang sangat rendah bisa macet. Ya, jadi hanya orang yang tidak mengerti ekonomi lah yang mengatakan bahwa kalau kita pinjam ke orang itu duit, ke orang itu bagi hasil. Nggak bisa, nggak bisa. Nggak seenak jidat guys. Karena saya lama berkecimpung dalam dunia ekonomi juga ya. Saya lama meneliti gitu. Ya, orang yang mau pinjam itu ya, jangankan sama orang lain, sama teman kita sendiri ya. Susah minta ampun. Jadi bagaimana mungkin kita anti riba gitu, tanpa riba meminjamkan duit ke orang lain. Sungguh tidak masuk akal. Nah kalau kita mengatakan seperti ini bagi penyepong khilafah, pendukung khilafah, mereka akan ngamuk-ngamuk. Tapi kalau kita mengatakan seperti ini, solusi yang lainnya apa gitu. Ya, kalau itu nggak berhasil apa? Mereka nggak tahu gitu. Jadi terlalu memaksakan gitu. Sama khilafah dengan ideologi PKI itu sama. Ya, PKI dengan khilafah itu sama menurut saya pribadi. Sama-sama ngebet pengen berkuasa. Komunis juga seperti itu kan, pengen ngebet, pengen berkuasa saat itu. Dan Aidit pengen berkuasa saat itu. Itu yang jadi permasalahannya. Namun ya, ketika PKI itu sudah runtuh, sudah nggak ada lagi, maka isu-isu ini sengaja dihidupkan. Saya melihatnya di Konoha ya, ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia, karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Sengaja dihidupkan untuk apa? Biar
masyarakat itu saling curiga satu sama lain. Ya, seperti kejadian yang kemarin itu FPI, PWI itu kan mereka satu sama lain saling teriak PKI kok, itu PKI, oh ini PKI, ribut, berantem. Dan pemerintah santuy-santuy aja kebijakan mereka yang gagal, banyak kok kebijakan mereka yang gagal seperti ya kalau misalnya ada tanah menganggur disita oleh negara, kemudian kalau bank itu tidak dipakai 3 bulan terus dibekukan. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka panik gitu, bayar ini, bayar itu, utang banyak. Sehingga apa? Sehingga masyarakatnya diperas gitu, diutangi masyarakat, ditekan gitu. Jadi itu ciri-ciri negara yang sudah hampir mau bangkrut. Biasanya mereka akan memajaki, semua dipajaki, ya. Kenapa masalah royalti musik akhir-akhir ini sedang viral-viralnya dibahas gitu. Kenapa? Karena negara juga pengen gitu, pengen kecipratan gitu dari royalti itu. Karena negara itu sudah kekurangan duit. Karena mereka banyak menjanjikan makan siang gratis, apa segala macam, ada berbagai macam. Negara sangat butuh yang namanya duit, kekurangan duit. Ya, dulu pernah kejadian itu di Prancis. Ada sebuah tirani, ada sebuah kerajaan yang sangat-sangat rejim, dan di kerajaan itu sedang terjadi krisis keuangan karena elit-elitnya berpesta pora, nggak mempedulikan rakyat dan sebagainya. Sehingga diutuslah tukang tagih. Ketika tukang tagih ini lewat ke sebuah rumah, dia melihat jendelanya lumayan bagus ya, jendela daripada rumah ini, maka dia memajaki, "Oh, karena jendela Anda sangat bagus, pajaknya ini harus dinaikin." Jadi nggak ada bedanya seperti itu saya melihatnya. Nggak ada bedanya yang terjadi sekarang ini di ekonomi. Apa-apa dipajakin. Udah gajinya gede, UMR cuman 1,7, 1,8, 2 juta, dipajakin. Motor dipajakin. Pajak mobil paling tinggi di Asia ada di Konoha. Semua dipajakin. Mau komplain juga dipajakin. Kita gajian di YouTube juga dipajakin. Konten kreator mau gajian juga dipajakin. Ya. Mereka tidak membantu kita untuk bikin video, tapi negara hadir untuk memajakin. Kita tuh ada potongannya pajak loh. Ada potongan pajak kalau di pendapatan kita, kalau kita punya AdSense di YouTube ya. Ya kebetulan saya dapat AdSense juga ya. Nggak cukup sih sebenarnya. Nggak cukup. Bensin mobil saya sebulan juga nggak cukup guys. Nggak cukup sebenarnya. Karena banyak potongan juga. Salah satu potongan pajak yang paling gede di dunia itu ada di Konoha. Pajak konten kreator. Ya, mereka tidak menyediakan fasilitas apa segala macam, tapi mereka memajakin. Jadi gini guys ya, kalau saya perhatikan ya, di Cina misalnya, di China, orang-orang China itu dibungkam sama negaranya itu karena apa? Karena mereka disubsidi gitu. Semua hal disubsidi. Apa-apa disubsidi. Jadi mereka dibungkam sama negara, tapi mereka dikasih duit gitu. Dikasih kenyang dulu gitu. Kalau di Amerika, bebas. Ya, lu mau ngomong apa bebas. Yang penting jangan sampai melukai orang lain. Mau ngapain aja bebas. Negara tidak ikut campur. Bebas. Tapi dengan syarat lu cari makan sendiri. Tapi kalau di Konoha saya melihatnya, ya lu cari makan sendiri. Tapi lu jangan komplain ya. Jangan ini ya, jangan berisik ya. Nggak dikasih apa-apa tapi disuruh diam gitu. Luar biasa ya pemerintahan sekarang ini. Apa-apa dipajakin, dikit-dikit pajak, kita beli apa pajak, beli itu pajak, semua dipajakin. Kita mau bangun usaha dipajakin. Ya, setelah itu nanti ada pajak lagi ya, double itu pajaknya, datang nanti bawa map proposal buat 17-an. Kemudian datang lagi ya,
dari LSM, kemudian datang lagi dari ormas-ormas. Aduh, sampai kapan ya seperti ini Konoha? Jadi kalau saya perhatikan ya, kalau misalnya Konoha itu jadi negara komunis ya, seperti China misalnya, Vietnam dan sebagainya. Kita lihat sekarang bekas-bekas daripada komunis itu lebih maju kok sekarang ini. Ya karena apa? Karena mereka tidak mengurusi yang namanya urusan agama gitu. Di Konoha kan dikit-dikit agama, pemuka agama main tambang, aduh, ormas-ormas keagamaan main tambang, aduh, munafik. Munafik tuh sebenarnya. Kalian tuh yang merusak agama itu sebenarnya. Malu sama negara komunis. Kita ngata-ngatain komunis, padahal komunis lebih maju, Vietnam lebih maju. Indonesia itu udah hampir disalib sama Vietnam. Udah disalib kali sekarang ya, masalah investor. Ya, China apalagi. China itu sama-sama merdeka dengan Konoha. Tapi China lebih maju sekarang ini. Aduh, pusing kepala aing. Cek orang Sunda teh, pusing kepala aing. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak ya. Jadi Anda sudah tahu ya kenapa isu PKI itu dimunculkan. Itu sebenarnya pengalihan isu dan itu ya cara pemerintah untuk supaya mereka tidak diawasi oleh masyarakat. Jadi kita masyarakat jangan ribut satu sama lain ya. Masalah agama, masalah itu jangan ribut ya. Kita fokus melihat kinerja pemerintah. Kalau mereka nggak bisa, kita sikat ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya Ray Kuno, salam rasional.